Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar indahnya menghargai teman. Nah, indahnya menghargai teman itu ada 3. Yang pertama, memanggil dengan julukan baik. Yang kedua, menutupi aib sesama. Dan yang ketiga, mencela sesama, berarti mencela diri sendiri. Nah, kita bahas yang nomor 1, memanggil dengan julukan yang baik. Nama seseorang adalah sebuah panjatan doa yang diberikan oleh orang tua. Islam melarang menggunakan julukan yang dapat membuat marah orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar atau yang buruk, karena gelar atau julukan dapat mengandung pujian dan dapat juga mengandung celaan. Jika julukan tersebut mengandung pujian, inilah yang dianjurkan, seperti memanggil orang lain dengan yang mulia, yang alim atau yang berilmu, yang terhormat, dan sebagainya. Nah, seorang muslim hendak memanggil orang lain dengan julukan baik akan memberikan kebaikan. Yang pertama, mempunyai banyak teman. Yang kedua, mendapat pahala. Dan yang ketiga, mendapatkan perlakuan yang sama. Yang kedua yaitu menutup aib sesama. Aib adalah suatu hal yang harus ditutupi rapat-rapat dan tidak boleh disebarkan. Rasulullah bersabda, barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aib orang tersebut di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi di dalam hadis ini kita harus menjaga lisan. Tidak boleh membicarakan kekurangan atau mencari kesalahan orang lain. Nah, orang yang beriman harus bertutur kata yang baik maupun sesuatu yang disampaikan dalam tulisan. Yang ketiga yaitu mencela sesama, berarti mencela diri sendiri. Allah melarang kita mencela orang lain karena hal itu termasuk mencela diri sendiri. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11, dan janganlah kamu mencela diri kamu sendiri. Mengapa mencela orang lain Allah sebut dengan mencela diri sendiri? Karena setiap mukmin bagaikan satu tubuh, sehingga ketika dia mencela orang lain, pada hakikatnya dia mencela dirinya sendiri, karena orang lain itu adalah saudaranya sendiri. Nah, selain itu, jika kita mencela orang lain, maka orang tersebut akan membalas dengan mencela diri kita sendiri. Begitulah seterusnya. Sekarang, Bu Yesi mempunyai kisah inspirasi yang perlu kita contoh. Judulnya, Ayo Saling Menghormati. Suatu waktu di sebuah grup WA kelas, ada banyak ya di grup WA kelas. Nah, ini yang disebutkan hanya 3 saja. Ada Huda, Reza, dan Zaki. Nah, Huda seorang anggota grup mengupload fotonya yang terbaru. Dan pada saat itu juga Reza, anggota grup, mengomentari foto temannya dengan candaan yang terkesan melecehkan. Nah, Huda tidak terima dengan kata-kata tersebut yang menurutnya tidak pantas dilontarkan sebagai teman yang seharusnya tahu etika dalam bertutur kata. Nah, seketika itu suasana menjadi memanas karena kedua orang ini saling melontarkan kata-kata kasar yang membuat Huda keluar dari grup. Nah, selang beberapa hari Huda dimasukkan kembali oleh admin. Nah, pada saat itu anggota grup saling menyapa satu sama lain, termasuk Huda yang ikut menyapa teman-teman di grup. Nah, tidak beberapa lama kemudian
tadi Reza ya, Reza yang mengomentari uploadan Huda ikut dalam percakapan tersebut. Nah, melihat kehadiran Reza, spontan Huda menyapa dan menanyakan kabar. Siapa tadi? Reza merespon salam itu dengan ramah dan sekaligus meminta maaf atas kekasarannya beberapa waktu yang lalu. Dengan baik, Huda merespon sekaligus meminta maaf. Sehingga saat itu terjadilah acara maaf memaafkan dalam suatu grup WA. Nah, semua berakhir dengan damai. Sesama anggota grup turut berkomentar senang dengan berdamainya mereka. Semua menjadi lega. Tidak ada lagi ketegangan dalam grup itu. Persahabatan tetap terjaga dengan baik. Nah, ketika itu Zaki yang ada di grup itu hanya menyimak dan teman-temannya hanya menyimak. Nah, dia bilang, saya yang kala itu hanya menyimak dan membaca dialog panjang dalam bentuk chat di grup WA, ikut larut dalam percakapan tersebut dan terharu karena ada perdamaian di antara persahabatan tersebut. Peristiwa itu membuat saya berpikir betapa indahnya saling memaafkan dan manisnya suatu persahabatan jika ada sikap saling menghargai, menghormati, dan mempunyai pengertian satu sama lain. Itu kata siapa tadi? Kata Zaki. Nah, kita jika punya grup di kelas, grup WA atau punya teman-teman banyak ya, kita tidak boleh melecehkan satu sama lain karena itu akan membuat perselisihan antar teman. Jadi kalau sama teman kita harus saling menghormati, menghargai, mempunyai pengertian satu sama lain. Itulah indahnya saling memaafkan. Dan untuk tugas, amatilah gambar berikut. Kemudian, bagaimana pendapatmu terhadap gambar berikut? Tulislah dalam bentuk dan ceritakanlah pula hikmah dari kisah inspiratif tadi. Cukup sekian dari Bu Yesi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.